Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pertemuan hari ini, kesempatan hari ini kita masih diberi semangat, nikmat untuk bisa terus belajar dan belajar. Pada semester ini kita bertemu pada mata kuliah kajian teks Arab, yang mana kajian teks Arab ini adalah mata kuliah yang mengarahkan mahasiswa adik-adik semuanya agar dapat mengaplikasikan kemampuan ilmu alatnya, nahwu maupun sorofnya di dalam memahami isi teks berbahasa Arab, sehingga nanti adik-adik diharapkan mampu mendalami ilmu agama dengan baik, termasuk juga bagaimana cara menganalisis struktur gaya bahasa kosakata, dan juga harapannya adalah memperkaya khazanah kebahasaan adik-adik semuanya secara menyeluruh, khususnya di dalam jurusan ekonomi syariah ini kaitannya dengan materi-materi tersebut, dan juga melatih kemampuan maharul qiraah, maharul kitabah dan terjemah dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian peraturan pada mata kuliah hari ini adalah harapannya nanti adik-adik semuanya tetap mengikuti bergabung di e-learning yang Kediri minimal 75% dari jumlah pertemuan ideal. Kemudian diharapkan di dalam mata kuliah tersebut adik-adik aktif untuk bertanya maupun menyatakan pendapatnya, dan apabila berhalangan hadir maka kami berharap untuk meminta izin kepada dosen yang bersangkutan, konfirmasi agar nanti direkap sesuai dengan adik-adik yang inginkan. Kemudian semua tugas baik individu maupun kelompok nanti akan diupload di e-learning Kediri. Dan apabila nanti di pembelajaran e-learning Kediri ada kendala teknis, maka bisa dialihkan di media yang lain. Kemudian sumber utama pada mata kuliah kajian teks Arab ini adalah ada dua, yaitu kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dan Fathul Mu'in yang dikarang oleh Zainuddin Al-Malibari. Untuk tugas kelompok adik-adik nanti coba membuat 5 kelompok dan ditambah 5, di total adalah 10 kelompok membahas kaitannya dengan murabahah, salam istighna, Ijaro, ju'ala, musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah, dan muqabarah. Teknik pengumpulannya adalah adik-adik nanti mencari referensi di dalam kitab Fathul Qorib maupun kitab Fathul Mu'in, kemudian cuplikan fasal maupun bab itu diketik ulang, diharokati, kemudian diidentifikasi kosakata-kosakata yang sulit maupun yang berkaitan dengan ekonomi, kemudian dijelaskan dan diterjemahkan. Kemudian bagi yang presentasi diharapkan nanti juga membaca kitab kuning tersebut dengan makna gundul. Saya kira itu untuk SAP kontrak belajar mata kuliah kajian teks Arab. Selanjutnya untuk panduan dalam membaca kitab kuning, adik-adik kami mohon untuk belajar kembali ilmu alatnya baik nahwu maupun sorofnya. Di sini kita akan sedikit kasih panduan, kasih pedoman maupun modul kaitannya dengan ilmu nahwu, mulai dari pembagian kalam sampai nanti akan dilatih tentang bagaimana kita mengi'rab dengan baik. Kemudian kita termasuk di dalam mencari referensi kaitannya dengan ilmu alat, kitab nahwu maupun sorof. Adik-adik bisa diharapkan mencari referensinya di internet maupun mengambil di Google Store. Misalkan kita lihat di internet, kita mencari referensi terkait dengan kitab Ajurumiyah, kitab Jurumiyah yang ringkas, yang padat, yang sudah dipelajari oleh para santri di pondok pesantren, dan ini nanti bisa didownload di internet. Kemudian adik-adik juga bisa download kitab nahwu yang lain, misalkan kitab
Kitabun Nahwil Mubtadi'in untuk para pemula juga bisa di-download. Misalkan di sini ada Qawaidun Nahwil Mubtadi'in dan seterusnya. Di sini juga ada. Kemudian terkait dengan kitab-kitab shoroh, misalkan di sini juga adik-adik bisa bisa cari dengan banyak terkait dengan kitab-kitab shoroh. Misalkan di sini ada kitab Bisorfi Al-Miyasar. Adik bisa download di sini sehingga nanti di dalam mencari referensi tidak ada alasan kekurangan referensi. Kemudian adik-adik juga bisa mencari referensi di Google Store ya. Di Google Store nanti bisa mencari terkait dengan kitab Fathul Mu'in misalkan. Nah, ini nanti akan kita temukan di sini banyak kitab-kitab baik terjemah maupun syarahnya dan seterusnya. Kemudian adik-adik juga bisa mencari terkait dengan misalkan metode belajar membaca kitab kuning. Ada banyak metode, ada metode Ansilati, ada metode Al-Miftah dan seterusnya, ada metode Ibtidai dan seterusnya, sehingga adik-adik bisa membandingkan, menganalisis mana metode yang dianggap sangat baik, sangat efektif di dalam belajar kitab kuning. Kebetulan saya sudah download untuk yang kitab Fathul Qorib Mana Petuk di sini, dan juga kitab Fathul Mu'in ya. Di sini ada nanti ini sampulnya. Ini nanti diharapkan adik-adik juga bisa mempelajarinya. Di sini ada makna pesantren, kemudian dipelajari utawi ikunya dan seterusnya. Kemudian nanti yang presentasi diharapkan untuk bisa membaca dengan baik i'rabnya dan seterusnya. Termasuk juga di sini juga sudah saya download kitab Fathul Mu'in ya, membahas tentang wakalah, ariyah dan iqrar. Di sini disertai dengan terjemah ya. Dengan terjemah sudah ada harokatnya, tinggal nanti dibahas kaidah nahwu syarahnya. Saya kira itu untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan adik semuanya semangat belajar membaca kitab kuning dan berani untuk membaca. Itu yang paling penting, karena tanpa keberanian sangat sulit adik-adik bisa membaca dengan atau terampil membaca dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.